Halo para manusia, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Pandora yang dirilis pada tahun 2018. Tanpa berlama-lama, check it out. ラナロボットだいったまロボットが得た Di awal film, ditunjukkan sekelompok anak kecil yang berdebat mengenai apa yang berada di dalam dari pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Lalu dimulai dengan kehidupan yang membosankan yang dialami lelaki yang bernama Jae-hyuk dengan berdebat dengan keluarganya. 오늘 니하고 내하고 알았다고. 민재야 빨리 해라. 삼촌처럼 될래. 세상에서 살고 싶다. 원전 가동을 중단하라. Ada sekelompok orang yang melakukan demo untuk menghentikan operasi dan menutup pembangkit listrik tenaga nuklir itu. Lalu dijelaskan bagaimana cara pembangkit listrik yang ramah lingkungan tersebut. 간단하게 말해 원자로는 장작이고 는 가까운 장래 Di sini, Jae-hyuk kesal terhadap adanya pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut yang mengakibatkan tidak bisa memancing dan tidak ada turis yang datang lagi. Lalu, Yeonjo, istri dari Jae-hyuk, datang menghampiri Jae-hyuk yang kemudian terjatuh dari motor. Di sini terdapat dua orang yang sedang berdebat bahwa reaktor nuklir yang belum sepenuhnya siap langsung dioperasikan oleh orang yang menempati jabatan menteri, tetapi tidak mengerti tentang nuklir. Berpindah ke Jae-hyuk yang sedang berdebat dengan ibunya dan kakak iparnya bahwa ia ingin pergi dengan alasan untuk masa depan ponakannya yaitu Min-jae. Pada malam hari, tikus-tikus keluar dari tempat persembunyiannya dan menuju air yang berarti akan terjadi sesuatu. Ternyata ibu dari Jae-hyuk tidak setuju kalau Jae-hyuk bekerja di tempat pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Saat Jae-hyuk sedang berdebat dengan temannya, tiba-tiba terjadi gempa bumi di seluruh kota. 그지? 북부가 몰려온다. 아야. Lalu karena khawatir, Jae-hyuk menelpon Yeonjo untuk mengecek keadaan keluarganya. 엄마도 형수도 전화를 안 받는. Lalu para staf presiden berdebat ingin memberitahu presiden atau tidak bahwa terjadi gempa di wilayah Tenggara dengan skala 6,1. Di pembangkit listrik tenaga nuklir terdampak gempa juga yang mengakibatkan sistem pendingin katup nomor 57 pada reaktor nomor 2 mengalami keretakan. Direktur langsung memerintahkan untuk mengeluarkan situasi darurat tetapi ditolak. Di sini direktur menjelaskan bahwa reaktor nomor 2 sudah berusia 40 tahun. Dan tentu saja akan terjadi korosi yang menyebabkan penyumbatan ataupun keretakan. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke kantor dan mengatakan bahwa adanya keretakan pada katup cairan pendingin dan cairan pendinginnya mengalir keluar. Lalu suhu di temperatur pendingin tiba-tiba naik drastis. 방사능 수치가 너무 높은데요? 쉬워. 이렇게 틀어막으면은 배관 압력이 높아져서 위험하잖아요. 이래. Lalu tiba-tiba ada pasien yang terluka lalu muntah darah dikarenakan terkena efek radiasi. Lalu Jae-hyuk ingin keluar dari tempat itu, tetapi temannya ingin kembali masuk untuk membantu memperbaiki. Di sisi lain, Perdana Menteri mengatakan kepada Presiden bahwa jangan mengevakuasi warga dikarenakan bisa berdampak kepanikan nasional. Diperlihatkan di ruang kontrol, tekanan sudah mencapai 350 kilopascal dan apabila sampai 420 akan segera meledak. Presiden sekali lagi menyuruh mengevakuasi masyarakat, tetapi evakuasi adalah hal yang mustahil dikarenakan total ada 340 juta penduduk. Lalu, pada akhirnya mengevakuasi warga sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut. Lalu, para pekerja keluar karena panik saat sedang melaksanakan emisi bahwa kalau tidak dilaksanakan, tempat itu akan meledak. Namun, terhalang oleh pintu yang tertutup. 작업자들이 복구 작업을 포기하고 이런 썩을 놈 소용없니까? 복도가 막혔으니까. Jae-hyuk mencoba mensabotasinya dan tiba-tiba ada seseorang yang menyuruh kembali bekerja.
yang apabila tidak dilanjutkan 10 km atau 100 km, orang-orang akan mati juga. Di sisi lain, angka tekanan meningkat drastis yang sudah mencapai 400 kilopascal. Di jalan terjadi kemacetan dikarenakan kepanikan warga. 30분 국도가 유일한 대피로라서 심각한 병목 현상이 벌어지고 있습니다. Di sisi lain, tekanan sudah melebihi 500 yang berarti sudah melampaui puncak ledakan dan akan meledak. Lalu manajer memerintahkan untuk membuka fan, tetapi fan-nya macet dan mengharuskan untuk membukanya secara manual. Para pekerja lalu pergi untuk membuka fan secara manual, tetapi tidak bisa terbuka. Yang kemudian terjadi ledakan hebat di sana dan puing-puing bangunan terlempar jauh ke kota. Beruntung Jae-hyuk dan teman-temannya selamat. Lalu para warga yang tadi dievakuasi mereka ditempatkan di sebuah aula. Para pemadam kebakaran pun datang ke lokasi ledakan dan tingkat radiasi sudah melebihi 300. Yeonjo pun ke sana dan mencari Jae-hyuk dan akhirnya bertemu. 네 먼저 가가. 우리 식구들 그 멀리 피해라. 이 미친아! 거길 와 다시 기드가로! Lalu manajer memberitahu ke Damkar bahwa benda itu bukanlah sesuatu yang akan musnah sendiri setelah habis terbakar. Dan itu membuat para regu penolong menyiapkan pemadaman. Lalu Yeonjo pun ke tempat keluarga Jae-hyuk dan memberitahu kalau pembangkit listrik tenaga nuklir sudah meledak. Dan para warga pun pergi keluar, tetapi gerbangnya dikunci oleh polisi. Para damkar pun memadamkan tempat itu, tetapi angka radiasi semakin naik. Jae-hyuk yang ingin masuk lagi akhirnya pingsan dan muntah darah disebabkan oleh radiasi yang tinggi. Dan pemadam pun akhirnya masuk ke dalam untuk menolong yang masih terjebak di dalam. Manajer menyuruh menyiramnya dengan air laut, tetapi atasan dari damkar melarang menggunakan air laut. Para regu yang bertugas pun tidak sadarkan diri satu persatu dikarenakan terkena radiasi. Di sisi lain, bahwa cairan pendingin terus menurun, dan sebanyak 400 ton batang bahan bakar nuklir terendam oleh cairan pendingin, dan apabila tingkat cairan pendingin menurun dan terkena oksigen, sama seperti reaktor, akan terjadi ledakan yang dahsyat. Yeonjo dan warga yang berada di aula tidak bisa berdiam diri saja dan menobrak pagar yang mengurung mereka. Mereka semua menggunakan bis untuk evakuasi. Di jalan sudah terjadi kekacauan yang tidak terkontrol, dan orang yang bertugas merawat pasien tadi bergegas meninggalkan tempat untuk menyelamatkan diri. Di bandara dan stasiun dan lain-lain sudah terjadi penumpukan penumpang. Jae-hyuk yang khawatir, ia menelpon Yeonjo dan menyuruhnya meninggalkan tempat itu sejauh mungkin. Yeonjo yang terjebak macet pun menerobos pembatas dan melawan arah. Lalu para pemadam menggunakan air laut. Akhirnya presiden mengambil keputusan. Manajer yang masuk ke dalam meminta orang yang banyak untuk membantu memperbaiki kebocoran pada cairan pendingin bahan bakar nuklir. Di sisi lain, radiasi telah menyebar ke seluruh wilayah Daegu, yang akhirnya Yeonjo dan orang di dalam bis pun memutuskan untuk jalan kaki. Lalu presiden menyiarkan pidato nasional meminta relawan untuk masuk ke dalam dan memperbaiki kebocoran. Lalu teman Jae-hyuk ingin masuk karena tidak ada yang bersedia lagi selain mereka. Dan cepat atau lambat mereka juga akan mati karena sudah terkena radiasi. 지원자들이 나왔습니다. Di belakang terjadi kerusuhan dikarenakan radiasi sudah sampai ke tempat Yeonjo. Mereka pun pergi ke sana. 그 안에서 견딜 수 있는 시간은 5분에서 10분이에요. Lalu dibagi tim untuk masuk dan satu persatu tim akan bergantian masuk ke dalam. Karena tidak bisa ditambal, mereka akan meledakkan atap sehingga batang bahan bakar nuklir jatuh ke bawah dan terendam cairan pendingin. Dan yang masuk dan meledakkannya adalah Jae-hyuk. Lalu operasi pun mulai dijalankan.
Di sini, tubuh Jae-hyuk tidak tahan lagi dan ingin langsung meledakkannya, dan belum bisa. Lalu, Jae-hyuk meminta permintaan terakhir, yaitu menyiarkan dirinya ke seluruh channel TV untuk memberi pesan terakhir kepada keluarganya. Lalu, para rekan yang di dalam segera keluar dan Jae-hyuk pun meledakkannya. 반복합니다. 연료 다발들이 세수조에 됐습니까? 못 나갔습니다. 아니라 감히 제 혁입니다. 저래 낡아가는데 다들 걱정도 않고 내몰라라 하는 게 참말로 무섭다. Ending yang sangat menyedihkan. Dari film ini kita tahu betapa bahayanya radiasi nuklir kepada kehidupan. Semoga kedepannya kita semua mempunyai energi baru yang ramah lingkungan. Kuota habis Wi-Fi lemot. Terima kasih telah menonton. Pulling out the coupe at the lot.